Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan Liga Premier League antara Manchester City menghadapi Brighton. Karena kita tahu bahwa ini bermain di kandang Brighton, di mana Brighton di musim yang lalu di kandangnya mampu mengalahkan Manchester City. Tentunya ini menjadi pertandingan yang menarik karena Brighton secara mengejutkan di pekan ke-8 sampai di pekan ke-8 mereka meranjak ke posisi 4 besar. Tentunya kemenangan ini akan menjaga asa untuk Manchester City menempel papan atas klasemen yaitu Chelsea. Nah, kita tahu bahwa kemenangan menjadi harga mutlak untuk Manchester City. Kita tahu juga Brighton ini memiliki kemampuan untuk melakukan counter attack yang sangat baik serta bertahan yang sangat baik. Hal ini diterima ataupun dikonfirmasi saat melawan tim-tim Big Six maupun tim-tim yang lainnya. Sehingga Brighton seringkali menang dalam menghadapi tim-tim papan atas Liga Premier League. Nah, di pekan ke-9 ini sebenarnya Brighton ini berangkat di kandangnya yaitu dengan ambisi penuh untuk memenangkan laga karena dia bermodalkan bahwa melawan Manchester City di musim lalu di kandangnya mereka menang. Tentunya berbeda dengan Pep Guardiola. Pep Guardiola sudah menjelaskan bahwa dirinya pada dasarnya mengagumi pelatih dari The Potter ini atau Brighton ini, sehingga mereka mewanti-wanti bagaimana caranya untuk menjaga asa biar lebih membuat permainan lebih intens dan menciptakan banyak peluang serta menghasilkan gol. Dan terbukti cara tersebut dilakukan yaitu dengan cara pressing yang sangat atraktif. Iya, kita tahu Manchester City. Kita sering melihat Manchester City, mereka lebih menguasai bola. Mereka lebih banyak melakukan percobaan di dalam kotak penalti. Mereka banyak melakukan cut inside di dalam kotak penalti. Mereka banyak melakukan chance di dalam kotak penalti sehingga dapat menciptakan gol. Dan pertandingan kali ini mereka kombinasikan dengan pressing. Pressing yang biasanya dilakukan oleh tim-tim sekelas Liverpool, Manchester City mampu melakukannya. Nah, pressing ini yang menjadi kunci di babak pertama kenapa Manchester City mampu melesahkan 3 gol. Ya, kita lihat pertandingan Manchester City bahwa dengan 4-3-3 false nine-nya adalah seorang Phil Foden itu mampu menjaga asa bagaimana gaya bermain dari Manchester City. Kombinasi Bernardo Silva, Gundogan, terus Foden itu sangat-sangat memukau. Ditambah lini sayap Jack Grealish dan Gabriel Jesus yang mampu untuk menusuk ke dalam. Gol pertama itu dihasilkan karena scrimmage di depan gawang, di mana bola tidak mampu ditangkap oleh kiper dari Brighton sehingga bola mantul dan disambut oleh Bernardo Silva dengan tendangan memutarbalikkan badan sehingga mampu disampaikan kepada Ilkay Gundogan. Ilkay Gundogan mampu menciptakan gol. Tentunya gol ini tidak lepas dari bagaimana Manchester City mempressing dari Brighton. Nah, bagaimana dengan gol kedua? Gol kedua pun juga sama, di mana bola hasil dari pressing dari Manchester City membuat para pemain Brighton lebih atraktif untuk lebih cepat bergerak. Terbukti ketika mereka menyerang, bola yang semula dipegang oleh Cucurella mampu ditepiskan atau mampu diblok oleh seorang pemain belakang dari Manchester City, sehingga bola dilanjutkan ke Rodri dilanjutkan ke Bernardo Silva. Sekali lagi, Bernardo Silva mampu berlari dari lini tengah sampai lini depan hingga dia membuka ruang untuk Jack Grealish. Umpan terupasnya kepada Jack Grealish sangat-sangat memukau, sehingga Jack Grealish mampu memberikan umpan matang kepada Phil Foden dan mampu dicoploskan menjadi gol. Gol ketiga, pressing juga dilakukan oleh oleh beberapa pemain dari Manchester City, terutama Bernardo Silva, sehingga salah passing dari lini pertahanan mampu dituntaskan oleh Bernardo Silva dan mampu membuka ruang untuk bola diumpan kepada Gabriel Jesus. Gabriel Jesus mampu memberikan bola kepada Jack Grealish. Jack Grealish mampu untuk menendang bola akan tetapi masih keblok, dan di situ Gabriel Jesus menendang dan Phil Foden mampu
membuat bola sedikit berubah arah sehingga menciptakan gol untuk Phil Foden. Apakah sampai di situ? Tidak. Sekali lagi di babak pertama Brighton itu katanya komentator bola diobok-obok. Menurut saya bukan diobok-obok, melainkan Brighton tidak diberi nafas untuk melakukan serangan, sehingga Brighton lebih tertekan di babak pertama, sehingga bola lebih banyak dikuasai Manchester City dengan pressingnya dan penguasaan bolanya. Nah, bukan cuma sampai di situ, bahkan banyak peluang diciptakan sebelum menit babak pertama berakhir. Di menit babak kedua atau peluit kick off babak kedua, saat peluit dibunyikan, Brighton langsung menekan pertahanan dari Manchester City. Disitulah Manchester City terasa sedikit berbeda dengan babak pertama, di mana babak pertama mereka menguasai, mereka pressing, namun di babak kedua Brighton lebih menguasai. Bahkan Manchester City tidak diberikan nafas untuk keluar dari pertahanannya. Sampai pada akhirnya menit ke-70-an, pemain lini tengah dari Manchester City diubah atau digantikan oleh pemain yang segar seperti Kevin De Bruyne dan Fernandinho, dengan menggantikan seorang Jack Grealish dan seorang Ilkay Gundogan. Disitulah baru kelihatan lini tengah agak sedikit solid kembali. Namun malapetaka datang di menit 80, di mana seorang pemain pengganti dari Brighton dijatuhkan oleh Ederson Moraes sehingga menghasilkan penalti. Gol penalti dari Brighton membuat kedudukan 3-1. Apakah berakhir sampai situ? Tidak. Tentunya Brighton lebih gencar lagi untuk menyerang Manchester City. Tetapi setelah lini tengah dengan 2 DMF sekalian dipasang di lini tengah, Rodri dan Fernandinho mampu untuk menjaga asah, mampu untuk memberikan tekanan kepada Brighton, sehingga Brighton kewalahan di menit-menit terakhir babak kedua. Terbukti setelah menit-menit terakhir babak kedua, Brighton kebobolan lagi oleh Riyad Mahrez, di mana lagi-lagi pressing dilakukan di situ oleh Kevin De Bruyne sehingga bola di loop ke belakang, namun bola tidak sampai ke kepala lini pertahanan dari Brighton sehingga Phil Foden mampu memberikan umpan matang kepada Fernandinho, Phil Foden langsung pada Riyad Mahrez yang kosong, hanya berhadapan dengan seorang kiper dari Brighton, sehingga mampu menceploskan bola ke gawang dari Brighton. Gol 4-1 untuk Manchester City terhadap Brighton menjadikan pertandingan ini sangat-sangat memukau. Sangat bangga untuk melihat pertandingan ini dengan gaya yang baru dari Pep Guardiola dalam menghadapi Brighton ini. Semoga kemenangan ini menjaga asah untuk kedepannya, bagaimana kombinasi 1-2 passing, bagaimana kombinasi menguasai pertandingan ditambah kombinasi dengan pressing mampu memberikan hasil positif untuk pertandingan Manchester City ke depannya. Ingat, Manchester City masih ada pertandingan Carabao Cup dan Liga Inggris di pekan ke depannya. Semoga pertandingan ini menjaga asah untuk semakin giat lagi dan semakin bangkit lagi untuk Manchester City. See you.